Kita akan mulai belajar kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pertama pertemuan kita di mata pelajaran Muhammadiyah ini, kita akan terlebih dahulu mengenal tentang apa itu Muhammadiyah. Nah, di dalam video ini saya akan menyampaikan sedikit ulasan tentang Muhammadiyah yang diartikan secara bahasa atau dalam bahasa keilmuan secara etimologi dan secara istilah yang sering disebut dengan terminologi. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu Muhammadiyah yang diartikan secara bahasa atau etimologi. Muhammadiyah sendiri terdiri dari dua kata, yaitu Muhammad dan Iyah. Muhammad adalah kita baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Iyah memiliki arti pengikut. Maka dalam bahasa secara gampangnya, secara mudahnya, Muhammadiyah itu adalah pengikut Nabi Muhammad, yang diharapkan dengan kita berorganisasi dalam Persyarikatan Muhammadiyah ini, kita akan menjadi umat Nabi Muhammad yang senantiasa mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian secara istilah, ini memang agak panjang, tapi semoga teman-teman bisa mengingatnya dengan baik. Muhammadiyah secara istilah diartikan sebagai sebuah organisasi Islam yang merupakan gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu artinya mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan, yang didirikan atau digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 Masehi atau bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijrah di daerah Yogyakarta, tepatnya di Kampung Kauman. Nanti kalau teman-teman udah kelas 8, insya Allah kita akan ada study tour untuk berkunjung ke tempat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Insya Allah berdoa saja semoga dimudahkan dan kita bisa sampai ke sana ya. Kita lanjut. Kalau tadi pengertiannya sudah, nah ini adalah foto dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, salah seorang tokoh pergerakan nasional yang juga merupakan pendiri dari organisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Beliau juga sering disebut dengan Muhammad Darwish pada masa kecilnya. Kemudian setelah beliau belajar di Mekah selama beberapa tahun, pulang ke Indonesia mendapatkan gelar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, sekarang yang kita kenal adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi sebelumnya nama aslinya adalah Muhammad Darwish. Nah, di dalam sebuah organisasi juga pastikan ada sebab atau latar belakang berdiri dari organisasi tersebut. Di sini ada dua yang saya coba ulas. Yang pertama ada faktor objektif, yang kedua ada faktor subjektif. Nah, kita bahas yang objektif terlebih dahulu. Nah, ini ada dua juga, dibagi menjadi internal dan eksternal. Internal itu dari dalam, sementara kalau eksternal dari luar. Nah, dari sisi internal, Muhammadiyah itu berdiri karena waktu itu ajaran Islam sudah tidak lagi murni. Banyak terdapat penyakit yang diantaranya itu ada TBC, bukan tak bisa sembuh ya, atau tuberkulosis, tapi takhayul, bid'ah, dan khurafat, yang dimana penyakit itu menghadirkan kemusyrikan di antara keyakinan kita sebagai umat beragama. Yang kedua adalah lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi Islami, maka digagaslah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bagaimana cara untuk menghadirkan sebuah persyarikatan yang di dalamnya memberikan lembaga pendidikan yang mampu menyiapkan generasi yang lebih Islami. Kemudian dari sisi eksternal, faktor eksternalnya bersamaan dengan waktu itu gerakan kristenisasi yang semakin masif, yang semakin menjalar kemana-mana, itu oleh bangsa Belanda ya, kedatangan bangsa Eropa ya, waktu itu. Salah satunya Belanda yang menjajah negeri kita selama kurang lebih 350 tahun. Luar biasa ya. Dan kemudian yang berikutnya ada pengaruh dari gerakan pemuda Islam di Timur Tengah. Jadi waktu kedatangan bangsa Eropa itu Belanda ya ke Indonesia, ternyata di Timur Tengah juga sudah dimulai gerakan pembaruan Islam. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang faktor objektif, nah ini ada faktor subjektif yang menjadi alasan kenapa dibentuknya Persyarikatan Muhammadiyah. Mari kita coba baca bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kita garis bawahi di wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah, menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Ini ya, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, cegah dari yang munkar, yang buruk. Menjadi alasan dasar maka Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Berikutnya, maksud dan tujuan didirikannya Muhammadiyah. Nah, maksud dan tujuan dari organisasi Muhammadiyah ini tertuang di dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 3 pasal 6. Oke, kita lanjut. Kemudian, ini ada logo Muhammadiyah. Teman-teman nanti bisa lihat ya di layar handphone atau laptop masing-masing. Ini lambang secara keseluruhan Muhammadiyah. Di sini ada matahari, sumber energi spiritual artinya. Kemudian ada warna putih di sinarnya itu, yang artinya kesucian jiwa dan keikhlasan dalam beramal. Kemudian bertuliskan kalimat syahadat yang sama-sama kita tahu ya, inilah yang menjadi dasar agama kita ya, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ada tulisan Arab Muhammadiyah yang di tengah ini, yang menggerakkan ya, sekaligus menjadi trademarknya, yang artinya pengikut Nabi Muhammad. Kemudian di sini ada 12 sinar utama nih di ujung-ujungnya, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5. Yang berarti tekad dan semangat seperti kaum Hawariyun. Nah, yang terakhir sebagai warna dasar adalah warna hijau yang melambangkan kesejahteraan dan kedamaian. Nah, di pojok kanan bawah ini dicantumkan pencipta dari lambangnya. Yang membuat lambang ini adalah Kiai Haji Sirot Dahlan, yang merupakan putra dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah kita melihat logonya, kita pindah ke ini nanti di bawah organisasi Muhammadiyah yang sebesar itu ada beberapa organisasi otonom. Nah, disingkat ORTOM atau organisasi otonom. Apa sih ORTOM itu? Adalah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dengan bimbingan dan pembinaan oleh Muhammadiyah. Nah, di sini ada Aisyah. Kalau dalam keluarga ya diibaratkan Aisyah ini sebagai istrinya ya. Kemudian Nasyiatul Asyah ini anak-anak perempuan nih yang udah mulai menjadi pemudi. Kemudian ada pemuda Muhammadiyah, anak-anak laki-lakinya ada di sini semua berarti di organisasi ini. Kemudian Hizbul Watan, kalau Hizbul Watan ini adalah salah satu gerakan kepanduan yang digagas di bawah naungan organisasi Muhammadiyah. Kalau teman-teman dulu SD-nya pernah ikut mungkin pramuka ya. Nah, mengacu ke Hizbul Watan sebenarnya gerakan kepanduannya. Kemudian di sini ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau untuk teman-teman yang nanti udah kuliah bisa masuk ke dalamnya. Kemudian di sini ada logo tapak suci Muhammadiyah. Di sini bela diri yang ada di dalam organisasi Muhammadiyah. Dan yang terakhir adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, jadi kita ini nanti termasuk di dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Walaupun nanti di dalam masing-masing ortom ini akan ada strukturnya. Jadi nanti ada ketua, wakil, kemudian ada sekretaris bendahara, dan sampai seterusnya, sampai dari atas sampai paling bawah, dan nanti di sini ada semua. Itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Demikian. Terima kasih. Untuk pertemuan pertama dicukupkan tentang pengenalan Muhammadiyah.
tadi secara singkat ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya, di pertemuan kedua kita akan membahas tentang perguruan Muhammadiyah. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat belajar, dan tidak malas-malasan dan banyak alasan. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.